semuanya, perkenalkan nama saya Bernalia Siwal. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai beda jantung. Selamat menyaksikan. Definisi beda jantung. Beda jantung adalah prosedur operasi pada jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli beda jantung. Beberapa kondisi yang umumnya memerlukan beda jantung antara lain penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, penyakit jantung iskemik, dan transplantasi jantung. Yang kedua, etiologi beda jantung. Jantung merupakan organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam otot jantung sendiri. Pasokan darah ke otot jantung disuplai oleh pembuluh darah arteri koroner yang terbagi menjadi dua cabang, kanan dan kiri. Namun, arteri koroner dapat mengalami penyumbatan atau penyempitan yang disebabkan oleh proses aterosklerosis. Arteri jantung yang mengalami penyumbatan dapat menimbulkan serangan jantung dan gagal jantung. Beda jantung dilakukan bagi pasien penyakit jantung koroner dengan cara memanfaatkan pembuluh darah dari organ-organ tubuh lain sebagai jalan pintas untuk mengalirkan darah ke otot jantung. Beda jantung bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah kaya akan oksigen ke otot jantung yang sebelumnya terhambat. Yang ketiga, tanda dan gejala beda jantung. Kita tahu bahwa penyakit jantung merupakan penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, untuk segera memeriksa diri jika mengalami beberapa gejala berikut. Yang pertama, nyeri dada yang menjalar hingga ke punggung, dagu, tenggorokan, atau lengan. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, detak jantung tidak beraturan. Yang keempat, mual. Yang kelima, pusing dan lemas. Yang keenam, berkeringat. Yang ketujuh, cepat lelah atau muncul keluhan sesak napas atau nyeri dada setelah melakukan aktivitas fisik, misalnya setelah naik tangga atau berolahraga. Yang keempat, patofisiologi beda jantung, di mana diawalkan dari aterosklerosis spasmea koronaria, kemudian menuju ke hipoksia di mana terbagi atas dua, perubahan metabolisme dan jaringan iskemik. Kemudian menuju ke fungsi ventrikal menurun, di mana gangguan gerakan jantung dan kontraksi miokardium menurun, perubahan hemodinamik, curai jantung menurun, dan tekanan darah meningkat, denyut jantung menurun. Yang kelima, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, gangguan kebersihan jalan napas, risiko terjadi aspirasi, penurunan curai jantung, hipotermia, risiko terjadi infeksi, risiko terjadi gangguan integritas kulit, dan risiko kekurangan volume cairan. Kita masuk pada asuhan keperawatan beda jantung, di mana dengan contoh kasus, Tuan G dengan usia 35 tahun dirawat di RSUD Dr. M. Panjaitan Bengkulu. Dirawat di ruang bedah laki dengan keluhan nyeri pada tempat pasca operasi beda jantung dengan didapatkan pemusnahan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm hidrodium, nadi 98 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pasien tampak cemas, gelisah, serta meringis sambil memegang tempat yang sakit. Format asuhan keperawatan pada Tuan G dengan beda jantung. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Mahasiswa yang mengkaji saya sendiri Bernalia Siwal dengan NPM 1214201190182 di ruang bedah laki kamar 001 dengan tanggal masuk 24 Oktober 2020, waktu pengkajian pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Identitas pasien: nama Tuan G, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir 10 Januari 1985, status perkawinan sudah menikah, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat Jalan Panjaitan. Penanggung jawab: nama Nyonya M, alamat Jalan Panjaitan, hubungan dan klien sebagai istri. Keluhan utama dengan didapatkan
Data subjektif, klien mengatakan nyeri tempat pas operasi bedah jantung. P. Tempat bekas operasi. Q. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. R. Nyeri pada bagian dada. Skala nyeri 8. T. Nyeri terjadi secara terus-menerus. Riwayat penyakit sekarang. Nyeri pada dada atau tempat operasi. Riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Riwayat penyakit keluarga, klien dan keluarga mengatakan bahwa tidak ada penyakit turunan. Data psikologis, status emosi klien stabil, ekspresi klien terlihat cemas, kecemasan, klien terlihat cemas, pola coping. Menurut klien, bila mendapatkan masalah, ia sering menceritakannya dengan keluarga atau membicarakannya dengan keluarga. Daya komunikasi, klien dapat berkomunikasi verbal maupun non-verbal dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Konsep diri yang pertama ideal diri. Klien mengatakan ingin segera sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Data sosial, hubungan klien dengan keluarga, dokter, perawat, dan klien lainnya baik. Terlihat dengan klien sering berkomunikasi dengan keluarga, dokter, perawat, dan klien lainnya. Data spiritual, klien mengatakan bahwa klien menganut agama Kristen dan selama dirawat, klien selalu beribadah di tempat tidur saja dan selalu berdoa untuk kesembuhannya, dan klien menganggap sakitnya itu sebagai cobaan. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, kesadaran umum kompos mentis, tanda-tanda vital tekanan darah 120/80 mm hydrodium, pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dan nadi 98 kali per menit. Sistem pernafasan, bentuk hidung sistem simetris dan nasal di tengah, tidak terdapat pernafasan cuping hidung, fungsi penciuman dan kepatenan hidung baik, leher di tengah, bentuk dada simetris, tidak terlihat penggunaan otot-otot tambahan. Kemudian sistem kardiovaskular, ictus cordis pada ICS 6 kanan mid clavicular, peranjakan 2 cm, tidak ada bunyi jantung tambahan. Kemudian sistem pencernaan, mukosa bibir lembab, lidah dan gusi tidak ada stomatitis, pergerakan lidah baik dan tidak ada karies. Klasifikasi data subjektif, klien mengatakan nyeri pada tempat pasca operasi bedah jantung. Data objektif, klien tampak cemas, gelisah, klien tampak meringis sambil memegang tempat yang sakit, dan tekanan darah 120/80 mm hydrodium, pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dan nadi 98 kali per menit. Yang berikut adalah analisis data dengan data subjektif. Klien mengatakan nyeri pada tempat pasca operasi. Dengan P, tempat bekas operasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk. R, nyeri pada bagian dada dan skala nyeri 8, dan T, nyeri terjadi secara terus-menerus. Dengan data objektif, tekanan darah 120/80 mm hydrodium, nadi 98 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dan pernafasan 30 kali per menit. Klien tampak cemas, gelisah, serta meringis sambil memegang tempat yang sakit. Etiologi trauma operasi dan masalah adalah nyeri. Setelah dilakukan analisa data, kemudian dapat disimpulkan dengan mengambil diagnosa perawatan, yaitu nyeri berhubungan dengan trauma operasi. Kita masuk pada tahap yang berikut, yaitu intervensi, di mana kita melakukan perencanaan. Intervensi dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan diagnosa keperawatan nyeri berhubungan dengan trauma operasi. Data subjektif, klien mengatakan nyeri pada tempat pasca operasi bedah jantung. Dengan P, tempat bekas operasi, Q-nya nyeri seperti ditusuk-tusuk, R, nyeri pada bagian dada, S8, T, nyeri terjadi secara terus-menerus. Dengan data objektif, pernafasan 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mm hydrodium, klien tampak cemas, gelisah, serta meringis sambil memegang tempat yang sakit.
Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri berkurang. Dengan kriteria hasil yang dikaji dari buku NOC tingkat nyeri 2102 dengan indikator nyeri, nilai kaji 1 dan target 4, wajah meringis kesakitan. Rencana tindakan manajemen kronik 1415. Lakukan pengkajian komprehensif dari nyeri yang meliputi lokasi kapan pertama kali dirasakan, frekuensi intensitas nyeri, juga faktor yang meringankan dan memicu nyeri. Yang kedua, yakinkan bahwa pasien menerima perawatan analgesik yang tepat sebelum nyeri menjadi sangat berat atau sebelum aktivitas yang memicu nyeri. Yang ketiga, tanyakan pada klien terkait tingkat nyeri yang tepat dirasakan, nyaman dan fungsi yang tepat dan usaha untuk menjaga agar nyeri lebih rendah dari tingkat diidentifikasi. Dengan rasional, untuk mengetahui perkembangan status kesehatan pasien, untuk mempermudah intervensi selanjutnya dan untuk mengetahui keberadaan pasien agar bisa melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian kita masuk pada implementasi atau melakukan tindakan. Implementasi nama Tuan G, umur 35 tahun, ruang bedah laki, kamar 001. Dengan dilakukan implementasi pada tanggal 25 Oktober 2020, waktu pukul 10.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Timur. Implementasi yang pertama melakukan pengkajian pada klien. Respon klien tampak tenang saat dilakukan pengkajian. Melakukan observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm hidrogium, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, dan pernafasan 30 kali per menit. Melakukan tindakan perawatan luka operasi dan memberikan obat anti nyeri. Setelah dilakukan tindakan, maka kita akan melakukan evaluasi pada Tuan G dengan umur 35 tahun, ruang bedah laki, kamar 001, dengan evaluasi pada tanggal 25 Oktober 2020, nomor diagnosa 1, evaluasi. S. Klien mengatakan masih nyeri dengan P. Tempat bekas operasi, Q. Nyeri seperti ditusuk-tusuk, R. Nyeri pada bagian dada, skala 8, T. Nyeri terjadi secara terus-menerus, O. Klien sesekali tampak kesakitan, tekanan darah 120 kali per menit, 120/80 mm hidrogium, nadi 98 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. A. Masalah belum teratasi, dan P. Intervensi 1-3 dilanjutkan. Setelah dilakukan penjelasan, maka kesimpulan yang saya ambil ialah bedah jantung adalah prosedur operasi pada jantung dan pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli bedah jantung. Arteri koroner dapat mengalami penyumbatan atau penyempitan yang disebabkan oleh proses aterosklerosis. Arteri jantung yang mengalami penyumbatan atau penyempitan dapat menimbulkan serangan jantung dan gagal jantung. Bedah jantung dilakukan pada pasien penyakit koroner dengan cara memanfaatkan pembuluh darah dari organ-organ tubuh lainnya sebagai jalan pintas untuk mengalirkan darah ke otot jantung. Bedah jantung bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah kaya oksigen ke otot jantung yang sebelumnya tersumbat. Saran saya ialah diharapkan setelah mendengarkan presentasi saya dapat memahami dan mengerti apa yang terdapat pada penjelasan tadi. Daripada itu, untuk terhindar dari penyakit jantung yang berisiko sampai ke proses bedah jantung, marilah kita menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, meningkatkan istirahat yang cukup, menjaga suhu tubuh agar tetap normal, dan jaga pola makan dan gaya hidup. Demikian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.